Maulana Syekh itu mengatakan, Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, pendiri Nahdlatul Wathon, mengatakan doa yang sangat penting untuk diamalkan oleh orang-orang yang hidup di akhir zaman itu adalah pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian yang kedua adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maulana Syekh itu, Masya Allah, pemikirannya luar biasa itu Maulana Syekh itu. Kenapa Rabbana atina fid dunya hasanah itu? Walaupun Maulana Syekh itu ulama sufi, ulama tasawuf, tidak mungkin diangkat menjadi waliun min auliyah sampai sultanul aulia gitu. Kalau Maulana Syekh itu biasa-biasa tingkat kesufiannya. Tapi kok kenapa dua ini yang disebut Pak Saudara? Sementara yang dua ini berimbang dia, maksudnya ya, antara keselamatan dunia dan akhirat. Sementara kalau kita baca di tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir itu tentang Rabbana atina fid dunya hasanah itu, Allahu Rabbi, luar biasa itu. Ini perlu kayaknya diamalkan. Saya pernah ketemu dengan orang dekat dengan Maulana Syekh itu. Dia tidak tidur sebelum mengamalkan Rabbana atina fid dunya 400 kali. Luar biasa itu. Kita lihat tafsir ya. Nanti kalau fil akhirati hasanah juga jelas sekali ya, fil akhirati hasanahnya itu. Tapi yang fid dunya hasanahnya, Masya Allah tabarakallah. Mana yang dimaksud dengan fid dunya hasanah? Pertama, fid dunya hasanah itu ditafsirkan diantaranya adalah dia itu mendapatkan al-mar'atus salihah. Ini penting juga diamalkan gitu. Al-mar'atus salihah, dia akan diberikan oleh Allah orang itu al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Termasuk Imam Ali karamallahu wajhah, salah satu di antara maksud daripada fid dunya hasanah itu adalah al-mar'atus salihah. Kita baru bisa dikatakan mendapatkan dunia hasanah kalau ada al-mar'atus salihah. Tentunya setelah waktu masanya udah tiba, gitu kan? Ya dari sekarang kan diamalkan. Kemudian yang kedua ditafsirkan darur rahmah, rumah yang luas, lapang. Baru orang itu dikatakan fid dunya hasanah. Di antaranya dia memperoleh rumah yang luas, rumah yang lapang. Walaupun nanti tidak selamanya dalam arti zahir ya, bisa berarti ma'nawi, Allah memberikan hatinya lapang atau luas. Tapi secara zahir dulu deh. Oh mantap tafsirannya dunia hasanah ini. Pantasan Maulana Syekh itu masukkan dalam kategori doa yang sangat penting diamalkan di akhir zaman. Sebenarnya dari dulu lah gitu ya, lebih-lebih akhir zaman itu. Ya memang perlu ada ya, punya rumah yang luas, terutama sekali supaya ada tempat kita punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan. Ada tamu, kita punya ruang tamu. Jangan sampai di saat tamu kita datang kok tidur bareng-bareng sangkok terus. Bega. Ya kalau ada ruang tamu khusus kan, mantap itu. Ruang sholat. Kayak saya bilang rumah yang ideal itu adalah rumah yang pertama punya kamar tidur, kemudian kamar atau ruang makan, kemudian kamar mandi, kemudian kamar tamu.
Ini rumah yang ideal ya. Nah, yang sering dilupakan oleh orang itu adalah kamar sholat khusus. Nah, itu penting itu. Adik-adik nanti kalau mau bikin rumah itu, jangan sampai dilupakan musolanya itu. Kan kita sholat di luar, ya kalian, tapi istri Anda itu nanti kan sholatnya di rumah. Nah, perlu ada dari itu. Andai kata sewaktu-waktu misalnya tidak bisa berjamaah di luar, misalnya bisa berjamaah sama istrinya, sama anak-anaknya, dan berjamaahnya di ruang sholat. Nah, makanya penting sekali nanti kalau ngerancang adik itu bentuk rumah itu ada ruang atau musolanya, ruang khusus tempat sholat. Kiai saya adik yang gini-gini itu, ya Allah tabarakallah, diperhitungkan, dipertimbangkan, dipikirkan, disampaikan kepada murid-muridnya. Karena saya dengar dari kiai saya langsung, saya sampaikan kepada santri-santri juga. Karena banyak tadi itu, adik ya, orang tidak memikirkan tempat sholat. Akhirnya sholatnya sembarangan aja gitu. Kan tempat sholat yang paling mantap itu, paling bagus, khusus gitu. Jangan sampai dilewati orang, tempat lalu lalang dan sebagainya gitu. Nah, itu penting. Nah, itu ad-darur rahmah, rumah yang lapang, rumah yang luas. Itu masuk dalam kategori fid dunya hasanah.